Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musyahida Stambuk D701-17093. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hubungan struktur kimia fisika obat, penembusan membran biologis, aktivitas pada proses metabolisme, hingga suatu obat bisa memberikan efek sistemik terhadap tubuh. Di sini yang akan dijelaskan yaitu pada obat Heximar. Heximar merupakan obat golongan antimuskarinik yang mengandung zat aktif yaitu trihexyphenidyl. Obat ini diindikasikan untuk pengobatan tambahan pada penyakit Parkinson dan pengobatan gejala ekstrapiramidal yang diinduksi obat. Efek samping dari trihexyphenidyl yaitu anhidrosis atau hipertermia. Ketika obat ini diberikan dalam dosis besar kepada pasien yang rentan dapat menyebabkan kelemahan dan ketidakmampuan untuk menggerakkan kelompok otot tertentu. Mekanisme dari obat trihexyphenidyl yaitu obat ini memberikan efek penghambatan langsung pada sistem saraf parasimpatis. Trihexyphenidyl juga memiliki efek relaksasi pada otot halus, diberikan secara langsung pada otot itu sendiri dan secara tidak langsung melalui sistem saraf parasimpatis. Kemudian sediaan yang banyak beredar di pasaran yaitu dalam bentuk tablet. Pembuatan sediaan dengan bentuk tablet bertujuan agar mudah dibawa kemana-mana karena obat ini untuk penyakit Parkinson atau penyakit kejang. Jadi ketika penyakit Parkinson kambuh, pasien bisa langsung meminumnya. Pemakaian bagi penderita juga lebih mudah. Kemudian dosisnya lebih tepat dalam bentuk tablet jika dibandingkan dengan sediaan sirup. Selanjutnya yaitu farmakokinetik. Trihexyphenidyl memiliki farmakokinetik yang baik dengan pemberian per oral. Absorpsi cepat dan konsentrasi puncak plasma dapat tercapai dalam waktu 1,3 jam. Yang pertama yaitu absorpsi. Absorpsi merupakan proses penyerapan. Absorpsi dari trihexyphenidyl relatif cepat. Waktu yang diperlukan oleh trihexyphenidyl hingga mencapai konsentrasi puncak dalam plasma adalah kurang lebih 1,3 jam sejak pemberian obat secara oral. Namun konsentrasi maksimum trihexyphenidyl dalam plasma itu berbeda-beda tergantung dari dosis. Misalnya, pada pemberian dosis obat yaitu 2 mg, konsentrasi maksimum yang diberikan yaitu sebesar 10 mikrogram per mililiter. Selanjutnya yaitu distribusi. Distribusi di sini merupakan penyebaran obat ke berbagai jaringan tubuh melalui sirkulasi darah. Dalam darah, obat akan diikat oleh protein plasma. Jadi setelah diabsorpsi melalui saluran cerna, trihexyphenidyl dengan cepat mencapai konsentrasi puncak di dalam plasma dan juga mencapai jaringan targetnya atau reseptornya. Konsentrasi tertinggi terdapat pada paru-paru, otak, dan jaringan lemak, sedangkan konsentrasi yang rendah terdapat pada otot dan jantung. Yang selanjutnya yaitu metabolisme. Metabolisme itu proses perubahan struktur kimia obat yang terjadi di dalam tubuh dan melibatkan enzim sebagai biokatalisator. Biokatalisator itu di mana dia membantu proses reaksi tetapi ia sendiri tidak ikut bereaksi. Nah, trihexyphenidyl memiliki kelompok amino tersier alifatik yang dapat mengalami dealkilasi dan oksidasi serta
dapat dimetabolisme dengan baik pada manusia. Satu kali penggunaan oral, trihexyphenidyl ini dia memiliki durasi aksi selama 6 hingga 12 jam. Selanjutnya yaitu eliminasi. Eliminasi itu suatu proses di mana obat dihilangkan atau dibersihkan dari dalam tubuh, baik dalam bentuk yang tidak berubah ataupun dalam bentuk dimodifikasi sebagai metabolit. Trihexyphenidyl dieliminasi melalui urin dalam bentuk obat yang tidak berubah. Waktu paruh trihexyphenidyl adalah 33 jam. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar ini. Jadi ketika obat diminum, maka akan diantarkan melalui saluran pencernaan dan diabsorpsi melalui pembuluh darah khusus menuju ke hati, di mana sejumlah besar obat itu dapat dihancurkan oleh enzim metabolik yang disebut lintas pertama obat atau first phase effect. Tahap pertama adalah penyerapan. Nah, setelah obat diserap, tahap berikutnya yaitu distribusi. Pada umumnya, aliran darah akan membawa obat-obat ke seluruh tubuh. Nah, setelah obat didistribusikan ke seluruh tubuh dan telah melakukan tugasnya, kemudian obat akan pecah atau dimetabolisme. Penguraian dari molekul obat biasanya melibatkan dua langkah yang terjadi sebagian besar di tempat pengolahan kimia tubuh, yaitu hati. Hati merupakan organ penting yang bekerja terus-menerus. Semua yang dimasuki aliran darah, baik itu melalui jalur oral, injeksi, inhalasi, atau kulit, atau yang diproduksi oleh tubuh secara alami, itu akan dimetabolisme di hati. Proses biotransformasi yang terjadi di hati dilakukan oleh protein dan enzim. Jadi setiap satu sel manusia itu memiliki berbagai enzim. Masing-masing enzim itu menghususkan diri di dalam pekerjaannya tertentu. Beberapa mampu memecah molekul obat, sementara yang lain menghubungkan molekul kecil menjadi rantai panjang. Nah, reaksi dengan obat membuat suatu substansi yang lebih mudah untuk dibuang melalui urin. Maka tidak heran ketika kita minum obat tertentu, maka warna urin akan berubah. Nah, setelah enzim hati menyelesaikan pekerjaannya dalam membuat metabolit obat, selanjutnya akan mengalami tahap akhir, yaitu ekskresi, di mana akan dikeluarkan melalui urin atau feses maupun melalui keringat. Ketika obat masuk ke dalam tubuh, obat ini akan menembus sawar membran biologis dengan melalui proses difusi. Obat ini melalui proses difusi pasif dengan cara obat ini melarut pada lemak penyusun membran. Seperti yang dikatakan oleh Overton, bahwa mudahnya atau tidaknya menembus membran sel itu tergantung dari kelarutan senyawa organik dalam lemak. Dan senyawa nonpolar bersifat mudah larut dalam lemak dan mempunyai harga koefisien partikel lemak itu besar, sehingga dia mudah menembus membran sel secara difusi. Semua molekul organik asing yang masuk ke dalam tubuh kemungkinan besar itu akan berikatan dengan konstituen jaringan atau bipolimer seperti protein, lemak, asam nukleat, mukopolisakarida, enzim, dan juga reseptor. Nah, molekul obat akan berinteraksi dengan lebih dari satu biopolimer yang berada di cairan luar sel, membran sel, dan cairan di dalam sel. Interaksi obat biopolimer mempengaruhi asal kerja dan masa kerja obat serta besarnya efek biologis yang ditimbulkan. Kemudian obat ini berinteraksi dengan jaringan dan membentuk depo obat di luar plasma darah. Sekian video kami kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, and subscribe.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.